Lensa Nusantara Sakti, Pasmar 2, Jawara Kesatria. Halo Sobat Marinir, kembali lagi dengan kami Serda Valen dalam Lensa Pasmar 2. Di minggu kedua ini bulan Agustus tahun 2026, Lensa Pasmar 2 akan memberikan informasi teraktual tentang kegiatan jajaran Pasmar 2. Berikut liputannya. Komandan Pasmar 2, Maijen TNI Marinir Dr. Oni Junianto, menerima courtesy call, CC, Tim Dewan Pertahanan Nasional DPN, Republik Indonesia, di lobi Mako Pasmar 2, Kesatrian Marinir Mukijat, Gedangan, Sidoarjo, Senin 10 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh tenaga ahli utama bidang geoekonomi DPN, Maijen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo, SEMA, didampingi sejumlah tenaga ahli DPN. Dan Pasmar 2, didampingi Wadan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Supriyadi Tarigan, dan pejabat utama Mako Pasmar 2. Tim DPN memaparkan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional sebagai lembaga yang memberikan pertimbangan dan solusi kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional kepada Presiden Republik Indonesia. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas berbagai isu strategis pertahanan, termasuk penguatan sistem pertahanan negara, modernisasi alutsista, kesiapan operasi amfibi Korps Marinir, serta dukungan terhadap pelaksanaan tugas prajurit di wilayah pulau-pulau terluar dan strategis. Keberanian, presisi, dan kepedulian berpadu dalam latihan penerjunan yang dilaksanakan prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 2 Marinir di wilayah Sidoarjo, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari latihan LSLTW-3 Aspek Udara, yang bertujuan meningkatkan profesionalisme, keterampilan, serta kesiapsiagaan prajurit dalam melaksanakan tugas operasi. Komandan Denipam 2 Marinir, Letkol Marinir Surya Afandi, MTer Opsla, selaku pimpinan latihan, menyampaikan bahwa latihan ini merupakan program rutin untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan tempur prajurit. Pada kesempatan Komandan Pasmar 2, Maijen TNI Marinir, Dr. Oni Junianto, beserta pejabat utama Pasmar 2, turut meninjau kegiatan, sekaligus memberikan motivasi dan dukungan moral kepada para prajurit. Kehadiran pimpinan di lapangan menjadi bentuk perhatian dan apresiasi terhadap dedikasi serta militansi prajurit Denipam 2 Marinir. Komandan Pasmar 2, Maijen TNI Marinir, Dr. Oni Junianto, memimpin prosesi pengangkatan pejabat Dewan Pertahanan Nasional (DPN) sebagai warga kehormatan Kavaleri Korps Marinir tahun 2026 di Kesatrian Marinir Sutedi Senaputra, Karangpilang, Surabaya, Jumat 14 Agustus 2026. Prosesi tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus apresiasi Korps Marinir atas kontribusi dan pemikiran strategis para pejabat DPN dalam mendukung penguatan pertahanan dan kepentingan nasional. Sebanyak 12 pejabat DPN menerima kehormatan tersebut, di antaranya Deputi Bidang Geoekonomi DPN, Dr. Yayat Ruyat M. Eng, serta unsur tenaga ahli utama, madya, muda, dan tenaga terampil DPN. Pengangkatan ini mencerminkan penghargaan atas dedikasi serta dukungan dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan geoekonomi, geostrategi, dan pembangunan kekuatan pertahanan yang adaptif menghadapi dinamika lingkungan strategis global. Komandan Pasmar 2, Maijen TNI Marinir, Dr. Oni Junianto, memimpin upacara penyambutan Satgas Pengamanan Pulau Terluar 29 tahun anggaran 2025, berpenduduk maupun tidak berpenduduk, serta Satgas Kizi TNI Kongga Monusco tahun anggaran 2025, bertempat di lapangan apel Mako Pasmar 2, Kesatrian Marinir Mukijat, Gedangan, Sidoarjo, Kamis 13 Agustus 2026. Dalam amanatnya, dan Pasmar 2 menyampaikan ucapan selamat datang kembali kepada seluruh prajurit yang telah menyelesaikan penugasan dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab. Kepulangan para prajurit bukan sekedar kembali ke satuan, tetapi membawa pulang kehormatan, pengalaman, serta kebanggaan yang telah mengharumkan nama Korps Marinir, TNI Angkatan Laut, TNI, dan bangsa Indonesia. Satgas Pamputer 29 telah menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan negara di wilayah terluar Indonesia, sementara Satgas Kizi TNI Kongga Monusco berhasil menunjukkan kontribusi nyata Indonesia dalam misi perdamaian. Komandan Pasmar 2, selaku pembina Korca Pasmar 2, Gabungan Jala Senastri Korps Marinir, Maijen TNI Marinir Dr. Oni Junianto, didampingi Ketua Korca Pasmar 2, Gabungan Jala Senastri Korps Marinir, Nyonya Dian Oni Junianto, mengikuti tatap muka secara virtual dengan Kepala Staf Angkatan Laut,
Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, selaku pembina utama Jala Senastri, bertempat di Bapra Brigif 2 Marinir, Kesatrian R. Suhadi, Gedangan, Sidoarjo, Kamis 13 Agustus 2026. Wakil Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Supriyadi Tarigan, SIP, MM, menghadiri exit meeting Satgas Penatausahaan Pemanfaatan BMN Kemhan dan TNI, sesi 2 tahun 2026, di Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Kamis 13 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Wamenhan RI, Marsekal TNI, Purnawirawan Doni Ermawante, dan dihadiri pejabat utama TNI, serta unsur terkait. Exit meeting dilaksanakan untuk menyampaikan hasil, evaluasi, dan tindak lanjut penatausahaan, serta pemanfaatan BMN. Wakil Komandan Pasmar 2, Brigjen TNI Marinir Supriyadi Tarigan, SIP, MM, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di ruang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura Nomor 1, Surabaya, Jumat, 14 Agustus 2026. Asisten Personel dan Pasmar 2, Kolonel Marinir Andi Nurmawan, MTR Opsla, menghadiri Indonesian Society of International Law Lecturers, ISILL Academy on Law of the Sea, di Gedung Graha Samudra Ganesha, Universitas Hang Tuah Surabaya, Senin 10 Agustus 2026. Asisten Teritorial dan Pasmar 2, Kolonel Marinir Joko Fitrianto, menghadiri pelantikan Pengurus Besar Porbikawa, Pengurus Provinsi Forki Jawa Timur, dan Pengurus Porbikawa Jawa Timur yang digelar di Grand Empire Palace Hotel Surabaya, Sabtu 15 Agustus 2026. Komitmen menghadirkan kesejahteraan dan fasilitas terbaik bagi prajurit Korps Marinir kembali diperkuat melalui kunjungan tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas RI bersama Disfaslanal Mabesal dalam rangka peninjauan pembangunan Rumah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Pasmar 2 di Raksa Cafe Mako Pasmar 2, Kesatrian Marinir Mukiat, Gedangan, Sidoarjo, Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Asrena dan Pasmar 2, Kolonel Marinir Laode Jimmy Herizal Rahman, MTR Hanla, MM, serta dihadiri perwakilan Mabesal, Bappenas RI, dan PT Muraf Kreasi Mandiri selaku pelaksana pembangunan. Prajurit Pasmar 2 Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Satgasmar Pamputer 30 Pulau Nusa Barung bergerak cepat mengevakuasi 2 nelayan korban kecelakaan laut di perairan Pelawangan, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, Senin siang 10 Agustus 2026. Kecelakaan terjadi setelah kapal nelayan KM Mama Gemoy diterjang ombak besar dari arah samping saat hendak melaut, mengakibatkan kerusakan pada bagian katir dan mesin kapal. Mendapat laporan dari masyarakat, tim Satgasmar Pamputer 30 Pulau Nusa Barung segera menuju lokasi menggunakan perahu karet. Bersama nelayan dan masyarakat pesisir, prajurit marinir dengan sigap mengevakuasi Afi, 45 tahun, yang mengalami patah tulang pada paha kanan atas, serta Taufik, 22 tahun, yang sempat tenggelam. Berkat gerak cepat dan kerjasama seluruh pihak, kedua korban berhasil diselamatkan. Batalion Roket 2 Marinir Wisanggeni melaksanakan kegiatan uji fungsi penembakan amunisi roket kaliber 122 mm buatan Serbia di daerah Pusat Latihan Tempur, Puslatpur Marinir 5, Baluran Situbondo. Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Staf Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Marinir Suherlan, merupakan bagian dari pembinaan kemampuan tempur prajurit dan kesiapan operasional sistem kesenjataan yang dimiliki satuan dalam mendukung pelaksanaan tugas Rabu 12 Agustus 2026. Sebanyak 24 personel Pasmar 2 yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla melaksanakan penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rabu 12 Agustus 2026. Kegiatan dipimpin Letumar Supriyanto, melaksanakan patroli menuju sejumlah sektor yang terdampak kebakaran. Pelaksanaan penanganan di lapangan sempat menghadapi kendala medan yang licin, sehingga menyulitkan mobilitas kendaraan. Namun seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan aman dan lancar. Upaya tersebut merupakan bentuk sinergi TNI, BPBD,
BNPB, dan unsur terkait dalam mengendalikan karhutla serta mencegah meluasnya kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Lensa Pasmar 2. Kami dengan Serda Valen pamit undur diri. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Pasmar 2, Jawara Kesatria. Marinir, Auwah, Jalaswepa, Jaya Mahir.